Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Menurut Wikipedia, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Biasanya, dalam komunikasi interpersonal, setiap orang menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalamannya masing-masing. Dan apa sih tujuan komunikasi interpersonal? Yang pertama, untuk kita belajar. Dengan komunikasi interpersonal, memungkinkan kita untuk dapat memahami dunia luar, memahami orang lain, dan tentunya diri kita sendiri. Dengan membicarakan diri kita dengan orang lain, kita dapat mempelajari diri kita sendiri melalui penilaian orang lain terhadap kita. Yang kedua, untuk membangun relasi kita. Membangun relasi yang baik dengan orang lain adalah hal yang ingin dimiliki oleh semua orang. Oleh sebab itu, dengan komunikasi interpersonal, kita dapat membangun relasi yang baik dengan semua orang. Yang ketiga, untuk kita bermain. Kita memerlukan waktu sejenak untuk break dari kejenuhan. Salah satunya dengan melakukan komunikasi interpersonal, seperti berbicara dengan teman mengenai aktivitas akhir minggu, berdiskusi mengenai olahraga atau kencan, bercerita tentang suatu kisah atau lelucon, dan berbicara secara umum untuk menghabiskan waktu. Yang keempat, untuk menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi interpersonal dapat kita gunakan untuk menolong orang lain, seperti memberikan saran terhadap mereka, masukan, nasihat, dan sebagainya. Lalu, unsur-unsur apa saja yang biasanya digunakan dalam komunikasi interpersonal? Menurut Habit Changgara, komunikasi interpersonal ini dapat terjadi jika didukung oleh unsur-unsur komunikasi, yaitu yang pertama sumber, kedua pesan, ketiga media, keempat penerima, lima efek, keenam umpan balik, dan ketujuh lingkungan. Dan terakhir, apa sih manfaat dari hubungan interpersonal ini? Yang pertama, dapat membantu kita memenuhi kebutuhan fisik dan emosional. Kedua, membantu kita merasa seimbang dan sehat secara mental. Ketiga, membantu kita melewati masa-masa sulit. Karena kita mengetahui bahwa orang-orang dalam hubungan interpersonal ini akan memberikan dukungan terhadap kita. Yang keempat, sebagai jaringan pendukung karena adanya rasa saling percaya. Yang kelima, saling mempengaruhi satu sama lain untuk mendorong mencapai sesuatu tujuan. Yang keenam, dapat menjadi arah kita atau refleksi diri sehingga membantu kita melihat lebih jelas saat melakukan sesuatu dan saat berusaha membuat pilihan terbaik. Yang ketujuh, pemberi semangat dalam menjalani berbagai hal dalam kehidupan. Dan yang terakhir, membantu kita bertahan dalam menjalani kehidupan. Dan itulah materi yang saya jelaskan tentang hubungan interpersonal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.